Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Unit kijangnya wis hampir turun ya guys. Bodi transmisi udah habis. Ini tinggal ngangkat. Yo, sebenarnya kemarin aturan diangkat semua ya guys. Langsungan, nggak usah dicopotin cylinder headnya dulu. Tapi kan kemarin nggak kepikiran yo. Pikirannya kalau masih bisa ditolong, ditolong. Kalau nggak bisa ya wes yo. Ternyata itu kelihatan nggak tuh piston nomor 1, intake manifold yang nomor 1 tuh. Nah berarti ini kayaknya ada patah ring tuh yo di piston nomor 1 tuh. Nih yo, kayaknya ada patah ring nih tuh, nggak hilang loh tuh yo, kayaknya ada patah ring di situ. Suaranya ngeri kan, sampai kayak kondisi ragasa. Terus hari ini aku nemu trouble baru kemarin sore yo, makanya itu nggak jadi turun kijangnya. Sekarang kita bahas ini dan kita beresin ini dulu. Satu unit Avanza 2008 8 apa 10. Unitnya mati yo, Matic unit mati, nggak bisa start yo. Remote masih bisa bekerja aman yo. Kemarin udah tak periksa semua dan kebetulan kemarin pemeriksanya cepat yo. Saya buka dulu atas depannya. Periksanya cepat. Kenapa cepat? Yo cepat, aku pengennya cepat gitu yo. Aduh. Ya, aku pengennya cepat yo. Pengennya cepat supaya kita kerja cepat gitu loh yo. Soalnya aku sendirian, Om Ferry belum hadir yo, ngantor. Nah, kemarin aku nyampe lokasi, tak periksa duluan box kering semua, aman, baterai aman, aku baru cobain start engine yo. Jadi ternyata di start cuman gini. Kunci kontak on, lupa menyala, posisi P. Nah, cuman gitu yo. Nggak kedip, nggak ada apa. Terus kalau kita nemu yang kayak gini, kita coba dulu. Ini nih shift locknya, kita pindahin dulu shifternya. Kita pindahin ke posisi netral. Misal di posisi P nggak bisa, kita pindahin ke posisi netral ya. Kalau kita pindahin ke posisi netral bisa nggak? Injek remnya, nah tetap sama yo, tetap sama. Akhirnya aku langsung menuju ke motor starter. Yo, mati ini. Langsung kita cek motor starter. Nah di motor starter itu kan ada soket. Satu soket colok yo, satu soket colok, satunya lagi ini kabel positif baterai yo. Nah yang soket itu dicabut. Terus yang di motor starternya itu kita kasih kabel, tempelin ke sini nih. Ternyata motor starternya aja nggak muter, dilangsungin ya. Berarti sistem yang ada di mobilnya itu kita abaikan dulu ya. Misal ada sistem remote yang nggak bener, ada sistem pengaman ya, kita abaikan dulu. Soalnya kita langsung menuju ke penyakitnya gitu ya. Setelah ketemu letaknya di situ, aku berusaha nyopot di sana nggak bisa guys. Yo, karena yang pertama tempatnya sempit, yang kedua nggak bawa kuncinya. Yo, jadi kalau Avanza itu Avanza Rasterios bisa kita nyopot dinamo starter tanpa nyopotin intake manifold yo. Sekarang kita bongkarin, kita cek di luar. Yo, kita cek di luar apa yang jadi penyebab si motor starternya nggak bisa muter. Kuncinya dikit ya, 12, 10, 14 SST yo, spesialis tool. Ini sambungan shock yang paling panjang, memang sengaja buat bongkar-bongkar transmisi supaya kita kerjanya lebih enak yo. Jadi ini buat bongkarin
dinamo lebih gampang ya. Satu sambungan sok kopel 14 sok yang pendek. Kalau yang panjang nggak bisa nyangkut ke ini, ke belakangnya nih. Nyangkut ke belakangnya yo. Oke, kita copotin dulu yo. Copotin dulu, tunggu dinamonya tak bawa keluar. Oke guys, jadi setelah kita copot si soketnya tuh, kelihatan nggak di bawah? Kita ora guys, ini loh kabelnya yo, tuh soket sama terminal baterainya. Kita copotin filter udara, box filter udara. Kenapa kok copot? Apa intake manifoldnya mau dicopot mas? Enggak, alhamdulillah nggak perlu dicopot ya guys. Jadi biasanya kalau tipe transmisinya manual, alhamdulillah aku bisa ngelepas dengan waktu sekitar 7-15 menit. 7-15 menit itu terhitung lama ya guys. Nah, lah ini karena transmisinya tipenya matic, jadi ruangan di kabin ya, di belakangnya itu yang di atas transmisi itu penuh yo. Jadi satu bautnya itu nggak bisa dibuka pakai SST yang tak buat tadi yo, nggak bisa. Kita harus dari atas, satu bautnya harus dari atas supaya lebih lebar tempatnya. Kita copot box filter udaranya, kita masukin tangan sama kunci, bisa yo. Oke, jadi hasilnya gini. Bautnya belum pernah dicopot, untung nggak ada luktit yo. Bautnya belum pernah dicopot. Ini motor starternya, loh kok bisa keluar mas? Apa di bawah kolong yang dicopotin nggak ada? Mau lihat sih yo. Ini motor starternya, ini korkwal kanister yo. Jadi korkwal kanister itu letaknya di sana. Nah yo, tuh di bawah as steering. Itu dicopot dulu, selangnya dicopot pelan-pelan, korkwal kanisternya keluarin dulu, baru kita ngurusin motor starter. Motor starternya lepas bautnya, kita bisa keluarin lewat situ. Gak ada yo, tuh kelihatan nggak? Ya, stabiling yang dilepas-lepas ada nggak? Nggak ada ya, tuh nggak ada, sampai meling tuh, kena tangan yo. Jadi tempatnya muat. Nah yo, keluarnya lewat sini nih keluarnya nih. Tuh yo, lebar toh. Sebenarnya lebar, kenapa harus lebay kita bongkar-bongkar intake manifold? Kita harus bongkar-bongkar banyak no yo. Yo wes, ini kita lanjut, kita bongkarin motor starternya, apa yang bikin dia mogok yo. Oke, next guys ya. Kita udah bawa keluar motor starternya, kita langsung bongkar ya. Kita bongkarin aja apa yang bikin dinamo starternya brengsek yo. Jadi dinamo starternya itu nggak ada pergerakan sama sekali ya guys yo. Tadi yo, begitu kita kunci kontak gitu ya. Terus yang tak bilang tadi, yang dikasih kabel terus tempelin ke positif baterai itu ini yo, aku lupa suwira sinaung ini ani jenengin sampai lali guys. Ini terminal apa, ini terminal apa no yo, terminal Kartonyono apa yo. Nah jadi itu kita tempelin ke positif baterai untuk memastikan bahwa si selenoidnya kerja gitu yo. Selenoid kerja memang yo, kerja, tapi cuman timbul efek cetuk tok guys, nggak bisa muterin si ininya, armaturnya yo. Sekarang kita lihat dulu apa yang terjadi. Tuh waduh, keras ya guys. Ini tuh lo tahun 2008an kalau nggak salah ya. Ini di lepasin ya guys, hilang.
Yo, kita lihat cool atau ini yo masih bagus. Cuman kalian lihat nggak di springnya ini ada gosong ya? Saya tak copotin satu kios yang paling kelihatan ya. Kenapa gosong? Panas ya guys. Oke. Warna springnya beda ya. Satu lagi. Nih ada yang karatan. Nah, lu macet guys, yo macet nih lo. Ini harusnya keluar ke sini yo. Lah, lo nggak mau dorong yo, lo yo tuh. Makanya sih armaturnya ini nggak muter ya toh. Jadi kita harus beli cool ya atau brush. Oh ini kelihatan nggak? Ada pecah nih. Yo, kelihatan ora guys? Fokus. Yo, kameranya kapian. Nah, ketok yo. Ini yo, ada pecah yo. Ini yang macet tadi nih. Satu. Yo. Nah. Kita cek dulu. Sebenarnya belum habis banget ya guys nih loh. Ada tandanya. Set, belum menyentuh ya. Hampir ding. Ini tuh kamera nih. Nah. Nih. Alah. Belum menyentuh bulat-bulat ini ya. Gitu, kurang lebih ngono kuwi ya. Terus kita sekarang tak jelasin lagi. Aku punya satu tak ambil dulu ya. Next. Jadi tadinya mau tak buatin video sendiri, cuman berhubung ini kita nemu di kasus yang sama ya, mumpung bahas dinamo, mumpung kita bongkarin dinamo ya, tak buatin sekalian. Nah, unit dinamo itu kalau muncul penyakit macam-macam ya. Misal dari mulai berat saat pagi, berat ketika panas ya, atau mati total kayak gini ya. Mati total pun belum tentu dinamonya kebakar kan. Palingan cuman kayak gini ya, paling ringan sih ya. Terus untuk yang dia punya penyakit ketika panas, atau misal kita panasin 15 menit ke atas, ketika mesinnya dimatiin, di start langsung nggak kuat ya, armaturnya bocor ya. Kelihatan nggak nih, dia bocor. Jadi ketika panas memuai kan, kemungkinan si kumparannya itu ngeground ya, nempel di kernya. Jadi makanya si motor starter nggak bisa muter ya, muter pun berat gitu ya. Nih banyak pada bocor. Kayaknya ini rekondisi ya guys ya. Ini rekondisi kayaknya. Jadi ini ceritanya dinamo baru tapi yang murahan ya. Akhirnya dibuang lagi lah. Nah nih yo, ini bocornya di sini. 1, 2 yo, 3. Tuh banyak yang bocor guys. Tuh yo. 4 yo. Oke. Langsung kita ngelanjutin ini yo. Kita ngelanjutin ini. Aku lek. Ini ngisurut karet oleh lek. Oke guys, kita lihat. Selain daripada si kulnya yang habis tadi, kalau habis wajar ya guys, usia tahunnya 2008-2009, kering yo. Kering guys, nggak ada pelumas yo. Kering. Kering. Yo, alah melas ya guys.
kering guys. Tapi kalau armatur yo mulus, ori yo. Nah, jangankan sampai kulnya habis kayak tadi. Yo, ini gosong hitam-hitam gini itu udah mempengaruhi putaran yo. Putarannya itu jadi enggak ora cok. Jadi enggak maksimal. Kenapa? Jadi arusnya itu yang masuk ke armatur itu enggak full yo, arusnya gantung gitu yo. Harusnya si armatur itu bisa berputar 1500 rpm dalam keadaan mesin mati. Itu enggak nyampe, makanya kayak berat gitu yo. Greng gitu ya. Harusnya dia enggak gitu. Terus kalau oh iya, kemarin ada kawan yang sempet berdebat yo. Salah satu penyakit dinamo starter yang disebut ngecer yo. Biasanya kita kontak yo, tapi mesin nggak nyala yo. Suara motor starter ada, tapi mesin nggak nyala yo. Ada beberapa orang yang nyebut ini yang rusak yo. Ini yang rusak, switch starter atau solenoid starter atau bending starter, banyak yang bilang yo. Terserah mau kasih nama apa yo, tapi nama aslinya solenoid starter yo. Kalau solenoidnya yang rusak itu nggak mungkin bisa si armaturnya muter. Sedangkan solenoid kan ketika ini kunci kontak di posisi ST, solenoidnya ketarik, cetek, kutub sini sama sini nyambung jadi satu, arusnya masuk ke sini, ini muter. Kalau ini yang rusak, nggak mungkin bisa armaturnya muter yo. Bisa terjadi kondisi tergantung kondisi lapangan masing-masing. Apabila ini patah, jadi nih yo, ini kan ada pengkit yo, ketika ketarik gini, kalau pengkitnya ini habis, bisa jadi banyak faktor yo sampai kayak gitu. Kenapa kok ketika ini patah armaturnya bisa muter tapi ini nggak bisa maju? Iya, nggak bisa gini yo. Tapi yang paling umum ketika motor starter ngecer itu ini nih yo, pinion starter yo, pinion starter atau gigi bandit atau basing karepmu yo. Ini kan one way ini yo, searah muternya. Ini kita putar gini bisa, ini nggak bisa. Jadi ketika si motor starter berusaha memutarkan engine itu gini. Nah, ketika di dalamnya itu si pelor one way-nya ada rusak, ya pokoknya kayak dinamo starter motor lah yo, sepeda motor itu sama. Jadi ngecer ketika kita kunci kontak ST, gitu yo. Jadi bukan dari situ. Jadi suaranya itu ini maju yo, ini maju dan muter, tapi ininya ketinggal gitu yo, nggak kenceng gini nih yo, kenceng nih, nggak bisa diputer nih yo. Kalau pakai tangan nggak kuat yo, gitu. Oke, kurang lebih penyakit dinamo starter gini. Aku mau belanja dulu yo, kita belanja dulu. Ini nanti kita pasang lagi kul yang baru yo, kita pasang lagi kul yang baru. Terus kita cobain di unitnya lagi yo. Tungguin aja videonya, aku tak ke pasar dulu. Oke, next guys, ini kuli yang baru udah dipasang yo. Nih, yang lamanya habis, sebenarnya nggak seberapa jauh yo. Tuh yo, seberapa jauh, wajar yo kemakan usia. Jadi kita udah ganti soldernya pakai solder biasa, tapi pakai M150, bukan iklan yo guys. Oke, kita langsung rakit aja lagi si dinamonya yo, mudah-mudahan langsung oke dan kita bisa langsung cobain di sana yo. Oke, next kita rakit dulu yo. Kita udah masukin ini, udah pastiin di dalamnya kasih bearing grease-nya yo. Di sini juga set pelek. Wih, dulu nih, sabar guys. Yo guys, diundangi ngopi guys yo. Yang penting ini kita selesaiin dulu, nanti kita tinggal pasang yo, tinggal pasang ke sana. Pasti ini yo, cowakannya dapat sini nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Set. Nah, masuk yo. Masuk. Taruh gini. Ya. Oke, guys. Oke. Kita lagi. Nah. Nah, ngono ya guys ya. Rawat teram. Oke. Ruwet guys. Yo. Yang satu ini ruwet, ngopo iki ruwet iki guys yo. Kurang ini yo. Kurang diputer satu kali lagi yo, ben kenceng yo. Oke. Bisa. Oke. Ini pernya tadi nih. Karena panas, bolnya habis yo. Jadi si solenoid itu mengirim arus positif baterainya ke sini. Cuma di sini nggak diterima dengan baik yo. Jadi gini nih, karatan-karatan beda warna gitu yo. Bisa jadi lemes juga, tarik. Tarik yo, ben keras yo. Karena pasangnya agak sulit yo. Jadi mesti berhati-hati yo. Kita harus berhati-hati. Meletik hilang guys. Minggat kiri. Satu spring dapat terpasang. Satu lagi. Iya. Masuk. Yo. Satu lagi. Pokoknya sampai semua masuk ya guys yo. Langsung jepret. Jepret hilang ya guys. Menangis ya guys. Oke. Nah, di sini tadi ada gosong. Yo, kelihatan nggak? Nih yo, ada gosong akibat pemaksaan. Jadi kalau misal kita pasangnya gini, takutnya si karbonnya ini sudah sempat terkontaminasi. Jadi harusnya dia nggak bisa jadi penghantar listrik. Terus jadi bisa nanti takutnya bikin dinamonya itu muternya nggak maksimal. Dibalik aja, harusnya kan gini. Dibalik aja yo, dibalik aja. Nah, nih yo yang kebakar tadi yo. Jadi minimal kamu mengurangi resiko terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yo. Pas dipasang kok berat lagi, gitu yo. Oke, kita langsung pasang. Terus kita cobain yo. Ini delik ya guys. Delik kemana? Ini ketemu guys, nggak situ delik. Oke, kita kencengin solenoidnya.
Oke ya guys yo. Kita cek lagi. Boleh dipukul tapi aja keras-keras ya guys. Hidupnya wis keras, aja mbok pukul-pukul. Tambah keras yo. Oke, yo ini gini. Pastiin bersih yo supaya kita enggak terganggu kerjanya, bentangannya ra kotor yo. Ini paling pol bersih ini iki, jadi enggak kelihatan bersih yo, tapi kan tangannya enggak kotor gitu. Oke, yuk ngopi dulu yuk. Diundang-undangi ngopi. Jadi kita ngopi dulu yo. Ngopi dulu itu tinggal nyobain di luar, terus kita coba di mobil. Mangga sedaya mawon, ngapi-ngapi, kacang ele. Pas aku petale garene. Ndi petale? Yo, ngene iki lho guys, yo lek pas bengkele sepi tinggal nguli yo. Lon, wah. Dongakno iki samping omahe dadi bos sapi. Yo, kae sing rokok klambi putih kae duwe anu. Grandong anakan yo. Kira-kira setahun meneh wis dadi kaya grandong sing saiki sempat viral kae wingi. Ya kok kene iki nggone kae bewoke. Grandong anakan. Oke, next guys. Jadi ini dinamonya yo. Pastiin udah dicoba di luar yo. Di luar bisa bagus. Kita baru pasang yo karena mengingat tempatnya sulit yo. Meskipun tempatnya itu gampang, pastiin dicobain dulu yo gitu. Oke, ini kita mau pasang dulu terus kita coba. Jadi unit ini dari kemarin itu belum sempat nyala mesinnya yo karena metik yo, bingung gimana mau didorong nggak bisa nyala kan. Jadi ya terpaksa karena mau dicopot di sana sulit, terpaksa ditarik dibawa ke sini yo, dibawa ke garasi. Kita bongkar di garasi lebih gampang yo. Oke, jadi aku mau pasang dulu, tungguin videonya sampai mesinnya nyala. Oke, lanjut guys. Jadi si dinamo starternya udah masuk yo. Wah, ketok ya guys. Lihat ketutup intake manifold yo. Jadi dinamo starternya udah masuk yo. Korkoal kanister udah dipasang lagi tuh yo. Kelihatan. Kita tinggal pasangin lagi box filter udaranya, pasang baterai, terus kita cobain yo. Saya tak pasangin dulu ini box filter udaranya, terus kita pasang baterainya yo. Oke, next. Ini udah kepasang semua, tinggal cek ya guys. Tak cek sih guys. Udah kencengin belum? 1 2 oke. Udah kenceng. Oke, berarti kita tinggal pasang baterai yo. Pastiin yang di bawah tadi jangan lupa dicek juga yo. Jangan lupa dicek juga supaya alhamdulillah no yo. Tadi pagi kan udah baca bismillah yo. Jadi ngerjain unit ini di video itu berapa menit yo. Kalian nonton berapa menit itu bosen yo. Apalagi kalau dikerjain kita ngerjainnya sekalian proses nyuci, proses tetek bengek. Paling yo renek sing gelem nonton yo. Yo, udah gini. Prosesnya tadi pengerjaan sekitar 1 sampai 2 jam yo karena kita ke pasar juga nyari kulnya ya guys. Aduh lo guys, jauh yo dari lokasiku, dari garasi ke pasar kita mau beli part itu lumayan jauh yo. Oke, pastiin semuanya sudah oke. Kita cobain. Mudah-mudahan alhamdulillah yo. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kontak on. Transmisinya P. Waduh, mogok guys, lama nggak nyala yo. Alhamdulillah yo. Berarti kemarin dicoba beberapa kali starting yo. Gitu kan. Si CKP, CMP nya itu bekerja, bahan bakar udah ada yang masuk, tapi mesinnya nggak nyala karena motor starternya kurang kenceng muternya yo. Dipaksa-paksa dan akhirnya sampai nggak bisa sama sekali gitu kan yo. Ini temperatur belum tercapai yo. Mesin dari kemarin belum nyala, baru nyala ini tadi yo. Baru nyala ini tadi. Kita tunggu lihat gimana mesinnya juga yo. Aku juga kan nggak tahu
mobil ini lama mati yo, liatin tuh. Tuh. Yo. Kelihatan nggak? Tuh yo. Debu tok. Gila nos yo. Oke. Kita sambil panasin, sambil aku ceramah yo. Oke, mesinnya masih bagus, nggak ada hunting. Coba kita matiin. Nyalanya masih enak nggak? Jadi enak nggak? Tadi kan panjang banget tuh ya. Kita matiin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalain lagi. Oke, berarti tadi bener. Karena kemarin ada BBM masuk tapi nggak kebakar. Jadi kalau mesin konvensional itu biasa disebut banjir. Oke, gini aja ya. Proses kita benerin sistem starter untuk unit Avanza yo, yang katanya ribet, yang katanya harus bongkar intake manifold yo. Gitu caranya. Spesial toolnya tadi kunci 14 shock, sambungan kopel sama sambungan yang paling panjang. Untuk pemeriksaannya sendiri, kalau untuk unit jenis Avanza itu pastiin kita periksanya langsung ke pusatnya. Misal tiba-tiba nggak bisa starter, kenapa? Coba cek dulu di motor starternya. Kalau kita coba di motor starternya itu bisa dilangsungin dan motornya mau jalan, berarti ada sistem yang lain yang mengganggu. Misal seperti sistem remote yo, alarm atau kontak rahasia. Terus kalau dia matic, coba dipindahin dulu dari R ke D yo, dari P ke N. Coba dulu apakah dia bisa di start di posisi N yo. Kalau bisa atau di posisi tempat lain dia bisa, berarti switch inhibitor yo. Switch inhibitornya itu mulai ada resek lah yo, karena di bawah kan kadang kotor, kena air, kena bocoran oli gitu yo, inhibitor. Terus masih banyak yang lainnya yo, semua tergantung kondisi lapangannya masing-masing. Cuman kalau untuk proses motor starter yang nggak bisa gerak itu yo kayak tadi yo, kurang lebih. Jadi seperti itu, nggak ada yang istimewa. Kalau dinamo starter sampai kebakar itu jarang sekali. Kembali lagi ke kondisi lapangannya masing-masing yo, bisa terjadi yo, semua itu bisa terjadi tergantung kondisi lapangannya masing-masing gitu yo. Tapi selama aku nemuin motor starter yang brengsek gini, alhamdulillah belum pernah nemu yang sampai kebakar yo. Kecuali kayak tadi Kijang itu, karena memang itu motor starter yang murahan yo, harganya hanya sekitar 800 ribuan. Jadi wajar kalau muncul penyakit kayak gitu yo. Oke, sekian dulu video kali ini yo tentang motor starter yang mati atau Avanza mogok yo. Jadi gini, sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari saya, Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.